Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan memberikan informasi, yaitu ada kasus baru terkait perhitungan nilai akhir kelulusan guru honorer induk ataupun non-induk di P3K Guru di tahap yang kedua. Baik itu kategori P1, P2 ataupun P3. Nah, ini dia teman-teman, admin sudah buat skema seperti ini. Ini adalah contoh perhitungan nilai akhir kelulusan guru honorer induk dan non-induk di P3K Guru di tahap yang kedua. Yang mana di sini admin mencontohkan di salah satu SD ya teman. Anggaplah di sini SDN Movie. Dan di SDN Movie ini ada dua formasi ya teman. Ada dua formasi yang diperebutkan. Dan ada guru induk ataupun guru honorer induk yang mengajar di SDN Movie, yaitu satu orang. Dan ada guru honorer non-induk yang melamar di SDN Movie ini, yaitu 3 orang. Guru induknya ini bernama David dan 3 guru honorer non-induk ini Aril, Indah, dan Ningsih. Nah, untuk jabatan guru kelas SD, ini passing grade kategori 1 ini kan 320. Kategori 2 ini khusus bagi guru honorer yang berusia di atas 50 tahun. Dan passing grade ataupun nilai ambang batas kategori 3 ini kan 270. Nah, admin mencontohkan untuk passing grade jabatan guru kelas SD. Kemudian, setelah keempat pelamar ini mengikuti ujian di seleksi P3K Guru di tahap yang kedua dan diketahui hasilnya seperti ini teman. Ini adalah hasil, kita anggaplah seperti ini hasilnya. Untuk si David, ini kan si David berusia di atas 35 tahun. Nah, otomatis akan mendapat afirmasi sebesar 15% dari nilai maksimal kompetensi teknis ataupun 75 poin. Dan nilai murni yang didapat oleh si David ini adalah 290. Dan ditambah afirmasi 75 poin menjadi 365. Dan manajerial sosiokultural admin buat sama ya teman. Admin buat sama semua. Karena di sini admin hanya fokus untuk di kompetensi teknis. Karena passing grade ataupun penyesuaian nilai ambang batas ini khusus yang kompetensi teknis. Jadi seperti itu. Dan total akhir dari si David ini adalah 580. Ini si David. Kemudian yang kedua yaitu si Aril. Nah, si Aril ini berusia 31 tahun dan tidak mendapat afirmasi apapun. Nah, jadi nilainya murni ya teman. Nilai murninya yaitu 270. Karena tidak mendapat afirmasi maka tetap yaitu 270. Dan nilai manajerial sosiokultural dan wawancara ini sama yaitu 180 dan 35. Dan total akhir dari si Aril yaitu 485. Kemudian pelamar yang ketiga yaitu Indah. Nah, Indah ini berusia 50 tahun ke atas. Dan nilai murni yang didapat oleh si Indah ketika mengikuti ujian di seleksi P3K tahap yang kedua yaitu 380. Karena si Indah ini berusia 50 tahun ke atas, maka dia berhak mendapat afirmasi usia di atas 35 tahun, yaitu mendapat afirmasi sebesar 75 poin. Nah, jadi si Indah ini mendapat afirmasi di atas 35, karena 50 tahun ini kan di atas 35. Nah, jadi kita tambahkan 380 tambah 75 yaitu 455. Dan untuk si Indah, admin akan bahas lebih lanjut ya teman, mengapa si Indah ini tidak masuk dalam P2 ataupun kategori 2. Nanti admin akan bahas lebih lanjut. Dan nilai manajerial sosiokultural dan wawancara si Indah ini sama 180 dan 35, total akhir yaitu 670. Ini nilai si Indah. Kemudian si Ningsih, nah si Ningsih ini berusia di atas 35 tahun dan otomatis mendapat afirmasi sebesar 75 poin. Dan nilai murni yang didapat oleh si Ningsih yaitu 300 dan ditambahkan afirmasi sebesar 75 menjadi 375. Dan manajerial sosiokultural wawancara ini juga sama 180 dan 35 dan total akhir yaitu 590. Nah, sekarang kita akan menentukan statusnya, apakah masuk dalam P1, P2, ataukah P3. Nah, kita mulai dari si David. Nah, untuk menentukan P1, P2, dan P3 yang dilihat ini adalah nilai teknis yang sudah ditambah oleh afirmasi. Nah, kita lihat nilai teknis yang didapat oleh si David yaitu 365. Nah, ini kan melebihi dari 320. Nah, jadi masuk dalam kategori P1. Nah, si David ini masuk dalam P1. Kemudian si Aril nilai teknisnya yaitu 270. Nah, jadi masuk dalam kategori P3 untuk si Aril. Kemudian si Indah. Nah, si Indah ini masuk dalam kategori P1 ya teman. Masuk dalam kategori P1.
mengapa masuk dalam kategori P1? Karena nilai yang didapat si Indah ini masuk dalam kategori P1. Nah, jadi seperti itu ya teman. Si Indah walaupun berusia di atas 50 tahun, tapi nilainya memenuhi nilai ambang batas yang P1, maka si Indah masuk dalam kategori P1. Jadi seperti itu. Kecuali si Indah tidak memenuhi ataupun tidak mencapai passing grade P1, maka si Indah masuk dalam kategori P2, yaitu kategori khusus guru honorer yang berusia di atas 50 tahun. Jadi seperti itu. Nah, untuk penyesuaian nilai ambang batas, ini kan sebelum ada penurunan, semuanya ini kan masuk dalam kategori P1. Nilai ambang batas kategori 1. Baik itu guru honorer di bawah 35 tahun, di atas 35 tahun, di atas 50 tahun, ini masuk dalam kategori 1 awalnya. Nah, karena ada penurunan, maka dipecah menjadi P2 dan P3. Nah, jadi untuk penyesuaian nilai ambang batas ini tetap berlaku P1 semua. Nah, jadi semua pelamar ini masuk dalam P1 semua, masuk dalam kategori ini semua. Nah, ketika P1 ini tidak memenuhi ataupun tidak mencapai ini, maka berlanjut ke P2. Nah, karena si Indah masuk dalam kategori P1, yaitu di atas 320, maka dia masuk dalam kategori P1. Jadi seperti itu. Kecuali jika nilai teknis si Indah tidak mencapai kategori yang P1 ini, maka si Indah ini akan masuk dalam kategori P2. Jadi seperti itu teman, untuk penentuan status apakah P1, P2, atau P3. Jadi si Indah ini masuk dalam kategori P1 walaupun berusia di atas 50 tahun. Karena yang diutamakan ataupun yang didahulukan ini adalah P1. Jadi seperti itu. Admin nanti akan tunjukkan jawaban dari admin GTK Kemendikbudristek terkait yang berusia di atas 50 tahun ini. Jadi admin nanti akan tunjukkan. Nah, kemudian kita lanjut ke pelamar yang keempat, yaitu Ningsih. Nah, untuk si Ningsih ini kan nilainya 375. Nah, jadi ini melewati dari nilai yang P1. Jadi masuk dalam kategori P1. Nah, jadi seperti itu teman, untuk penentuan P1, P2, dan P3. Nah, untuk penentuan kelolosannya, karena yang dibutuhkan ini 2, maka yang akan diambil nanti adalah 2 pelamar yang masuk dalam peringkat terbaik berdasarkan penyesuaian nilai ambang batas. Nah, jadi P1 ini kan didahulukan terlebih dahulu. Nah, jadi ini P1, dan P1. Nah, jika sama-sama P1, maka kita lihat nilai yang tertinggi. Nah, kita lihat nilai yang tertinggi. Jadi peringkat ke-1 ini adalah yang ini ya teman, 670, yaitu si Indah masuk dalam peringkat ke-1, walaupun berusia di atas 50 tahun. Jadi si Indah masuk dalam peringkat ke-1. Kemudian, nilai terendah berikutnya yaitu adalah si Ningsih teman. Si Ningsih yaitu 590. Jadi si Ningsih ini peringkat kedua. Dan si David ini di bawahnya si Ningsih yaitu 580. Ini masuk dalam peringkat ketiga. Nah, karena P1 tidak ada lagi, maka P3 ini adalah peringkat yang keempat. Nah, jadi yang akan lolos mengisi 2 formasi di SDN Movi ini adalah si Indah dan juga si Ningsih. Nah, jadi seperti itu teman untuk penentu kelolosan di ujian seleksi P3K tahap yang kedua, yaitu menentukan P1, P2, dan P3. Dan di sini si David walaupun dia guru honorer induk, tapi karena kalah nilai dengan si Indah dan si Ningsih dari guru honorer non induk, maka si David ini tidak mendapatkan formasi di sekolah induknya. Nah, jadi seperti itu ya teman. Untuk di tahap kedua ini tidak ada lagi prioritas guru induk. Jadi si David ini tidak mendapat prioritas. Jadi kalah nilai berarti si David ini tidak mendapatkan formasi di tahap yang kedua. Tapi si David ini lolos passing grade. Jadi seperti itu. Untuk penentuan kelolosan di ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Kemudian selanjutnya, admin akan menunjukkan jawaban dari admin GTK Kemendikbudristek terkait guru honorer yang berusia di atas 50 tahun yang masuk dalam kategori P1. Nah, kita lihat di sini. Assalamualaikum. Jika pelamar berusia 50 tahun ke atas dan mendapat nilai murni tinggi melebihi nilai ambang batas kategori 1, apakah pelamar tersebut masuk P1 atau P2 khusus 50 tahun ke atas? Nah, ini dia teman-teman jawaban dari admin GTK Kemendikbudristek. Dan di jawaban pertama ini admin tidak menemukan jawaban terkait apa yang ditanyakan. Yang mana di sini admin Kemendikbudristek hanya menjelaskan terkait Kepmenpan RB nomor 1169 dan 1127. Kemudian admin bertanya lagi untuk memperjelas pertanyaan.
Iya, maksudnya jika nilai pelamar yang berusia 50 tahun ke atas, nilai murninya tinggi, apakah masuk kategori 1 atau P1 atau kategori 2 atau P2, meskipun nilai murninya tinggi mengalahkan yang P1, masuk kategori 1 atau kategori 2. Nah, kemudian dijawab oleh admin GTK Kemendikbudristek. Perihal mengenai tersebut, bila peserta memiliki nilai murni yang memenuhi nilai ambang batas berdasarkan Kepmenpan RB 1169 tahun 2021, maka dikategorikan P1. Nah, jadi ini teman-teman, dikategorikan P1. Jadi, walaupun guru honorer yang berusia di atas 50 tahun, namun dia memiliki nilai murni yang memenuhi nilai ambang batas berdasarkan Kepmenpan RB 1169 tahun 2021, maka dikategorikan P1. Nah, jadi guru honorer yang berusia di atas 50 tahun ini bisa masuk dalam kategori P1 jika memenuhi nilai ambang batas yang dimaksud. Bila tidak ada peserta yang kategori P1, maka diberlakukan P2. Nah, jadi baru P2 jika tidak ada yang P1. Peserta yang memiliki usia lebih atau sama dengan 50 tahun pada saat pendaftaran. Nah, kemudian admin bertanya lagi, intinya guru honorer usia 50 tahun bisa masuk kategori 1 ya? Nah, kemudian dijawab teman-teman. Bila memiliki nilai murni yang memenuhi nilai ambang batas berdasarkan Kepmenpan RB nomor 1169 tahun 2021. Nah, jadi intinya guru honorer yang berusia 50 tahun ke atas ini bisa masuk dalam kategori P1 bila memiliki nilai murni yang memenuhi nilai ambang batas berdasarkan Kepmenpan RB nomor 1169 tahun 2021. Nah, jadi seperti itu ya teman jawaban dari admin GTK Kemendikbudristek. Nah, jadi seperti itu ya teman, contoh guru Indah yang sudah admin contohkan tadi ini masuk dalam kategori P1 walaupun dia berusia di atas 50 tahun karena nilai teknisnya ini sudah melampaui atau mencapai nilai ambang batas yang kategori P1. Jadi masuk dalam kategori P1. Nah, jadi seperti itu ya teman, menentukan P1, P2, dan P3 dan menentukan kelulusan akhir di ujian seleksi P3K Guru di tahap yang kedua. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.